Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah Paskah bersama dari gereja GBP Islam Depok, gereja Rehoboth Cikeas, dan gereja Kingdom Family of God Bogor. Sebelum kita mau mulai, panitia Paskah ini sudah mempersiapkan tempat untuk kita beribadah memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu kita mau dengar kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Bapak Pendeta Petrus. Saya persilakan. Shalom, puji Tuhan. Ya, kita mau membangun sebuah kekeluargaan. Saya mengajak kita membuat satu terobosan dari hal yang kecil. Ya, kita membangun tubuh Kristus. Kita dari 3 gereja, dari berbeda-beda sinode. Tapi kita yang mau kita bangun adalah persatuan keluarga. Ya kan? Karena Kristus itu membangun kesatuan, ya kan? Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi jantung, jadi usus, ya, jadi macam-macam. Nah, itulah pembangunan tubuh Kristus. Nah, kita akan memulai dari yang kecil sampai kita menjadi besar. Nah, yang terpenting bukan sebuah sinode, sebuah sinode. Nah, tapi yang penting adalah kita mau bangun tubuh Kristus, karena yang mau kita muliakan adalah Kristus, Tuhan kita sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus kita untuk selama-lamanya. Amin. Jayalah Yesus, jayalah Tuhan kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil mempersiapkan tempat duduk kita percaya ada kasih Tuhan, anugerah Tuhan di tempat ini. Amin. Kita mau memulai ibadah kita mau memulai ibadah Paskah bersama. Sebelum saya mau memulai, saya mau sapa dari GBP Islam Depok untuk berikan aplausnya. Haleluya. Untuk gereja Rehoboth Cikeas, berikan aplaus untuk acara Paskah kita. Haleluya. Dan yang terakhir untuk gereja Kingdom Family of God Bogor, berikan aplaus untuk acara Paskah kita. Haleluya. Kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, hari ini kurasa bahagia karena kemenangan Tuhan Yesus ada untuk kita semua gereja-gereja umat pilihan Allah. Sama-sama katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Yuk kita bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk kiri kanan, kita katakan, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan
memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini gereja Tuhan merasakan sukacita, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan yuk. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisah. Biar musik memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bentuk lingkaran, kita mau bergandengan tangan, jangan sampai ada yang putus. Kita mau bergandengan tangan, kita bentuk lingkaran. Kalau bisa kita berbaur dari gereja-gereja kita masing-masing. Ayo silakan kita berbentuk lingkaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita mau bergandengan tangan, ada kemenangan Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua, amin. Ayo bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, berbentuk lingkaran, berbentuk lingkaran. Yuk silakan kita berbentuk lingkaran. Kita mau bergandengan tangan bahwa Yesus kita, Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit pada hari ini. Kita mau rayakan untuk kita bergandengan tangan, amin. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan. Kau saudaraku, kau saudaraku, kau. Kita bergandengan tangan, jangan putus Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, sekali lagi kita mau katakan, kau saudaraku. Kita tunjuk kiri kanan kita, berikan senyum yang manis Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Beri tepuk tangan yang meraih dia untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita semua adalah saudara di dalam iman, amin. Kemenangan ada yang terjadi buat kita semua. Kemenangan juga terjadi di tempat ini. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kebangkitan Tuhan sudah jadi dan nyata untuk kita. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup, dialah Raja. Kami rindukan kuasa lawan. Katakan kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan
kita mendapatkan kemenangan, amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Haleluya. Dia pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Kebenaran kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kita mau katakan, sekali lagi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Baik, sesuai dengan rundown acara kita sudah memuji Tuhan. Di sini ada 3 gereja yang berpartisipasi untuk kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya mau undang yang ingin bersaksi. Yang pertama mungkin dari GBPI Siloam Depok, saya undang untuk maju ke depan yang ingin memberikan kesaksiannya. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita semua sangat gembira karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita, membimbing kita, walaupun Dia itu dicacar, dipukuli habis-habisan, tapi Dia tetap punya kita dan kita punya Dia. Haleluya. Saya akan membawa satu lagu biar menjadi berkat.
ada jawaban. Harapan dunia, susah dan sengsara, harap pada Yesus. Dia hapuskan air mata, harap pada dunia, sakit dan kecewa, harap pada Yesus. Ada damai sukacita. Dari tangis dan air mata, banyak jiwa tiada berdaya. Dengan dan pengharapan dalam Kristus ada jawaban. Wow. Harap pada dunia, susah dan sengsara, harap pada Yesus. Hapuskan air mata, harap pada dunia, sakit dan kecewa, harap pada Yesus. Ada damai sukacita, harap pada Yesus. Harap pada Yesus. Ada damai sukacita. Amin. Sangat luar biasa kesaksian. Harapan kita hanya satu, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua, menjadi harapan yang begitu terang untuk kita. Amin. Saya persilakan untuk gereja Rehoboth Cikeas yang ingin memberikan kesaksian. Saya undang untuk maju ke depan. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Dari Rehoboth Cikeas mau kesaksian apa? Nyanyi? Semua? Ayo, mari semua. Yang penting memuji Tuhan ya. Ayo, mari. Bapak Eljo, Bapak Putri, Mama Putri, Yanto, Le, ayo, Email, Ibu Hamil, ayo Mama Marvel, semuanya, ayo anak-anak sini.
Arti. Kalau yang tidak hafal boleh buka HP. Ayo nak, sini nak. Ayo Arti, sini. Moti. Bapak Marvel, ayo Bapak Marvel. Ayo Mama Gwinet, Bapak Gwinet. Mamanya aja. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Tunggu intronya selesai, kita kasih. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kita ulangi dari awal. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Tuhan. Sekali lagi selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus mau bersyukur dan di dalam kasih Tuhan kita. Amin. Kesaksian yang selanjutnya dari pemuda The Kingdom Family of God. Untuk menaikkan pujian, saya undang untuk memberikan kesaksiannya. Shalom. Siang semuanya. Panas? Gak apa-apa ya, kita gak boleh kalah sama panas matahari nih. Kita harus pakai panas dalam hal positif maksudnya. Jadi kita dari
saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kesaksian dari 3 gereja untuk kita ibadah Paskah bersama di sini. Tadi ketua panitia sudah memberikan kata sambutan dari The Kingdom Family of God Church di Bogor. Mungkin sebelum kita menyembah, mungkin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada kata sambutan dari Gembala GBPI Siloam Depok. Saya persilakan. Shalom, puji Tuhan. Saya mewakili dari Gembala Sidang GBPI Depok. Kemarin jam 3 sore Gembala Sidang kami sudah selesai operasi. Jadi kami dari seluruh jemaat GBPI Siloam minta supaya dukung dalam doa supaya segera pemulihan dan kesembuhannya terjadi dan cepat kembali pulang ke rumah. Kami dari GBPI Siloam selamat mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Kita mau terus dukung di dalam doa untuk Gembala GBPI Siloam Depok. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hendaknya pribadi-pribadi kita mau berdoa, kita mau menyembah Yesus kita, Yesus yang hidup, yang sudah memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kami menyembah. Kami sudah melebihi 2 orang 3 berkumpul Tuhan. Kami menyembah-Mu, Kau yang memberikan kemenangan untuk kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman itu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Irwan Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah, berseru dan berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran Tuhan. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, dan segenap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran. Katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan setengah suara katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu hadirat-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Untuk gereja-gereja kami mau menyembah Engkau.
Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat tangan kami naik ke surga, di saat tangan kami mengangkat ke surga, Engkau akan menurunkan tangan untuk memegang kami, memberikan kemenangan untuk kami. Oleh sebab itu, kami sebagai umat pilihan-Mu, kemenangan itu akan terjadi untuk kami. Kami ingin menyembah Kau, Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita sembah Tuhan kita. Yesus, Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami, Jesus. Mari angkat pengagungan kepada Tuhan. Jangan kau lihat kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di saat engkau menyembah Tuhan yang benar, ada kemenangan terjadi karena Yesus sudah bangkit untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, kami datang berkumpul menyembah-Mu di tempat ini. Ada hadirat-Mu, ada hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Sebab di hari itu ada hari esok. Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman, dan firman itu tidak terlalukan. Hidup ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok.
Kami percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia sang pencipta yang sanggup mengadakan apapun juga. Segala yang mustahil tidak mustahil baginya. Segala sesuatu bisa diciptakan, diadakan oleh-Nya. Dan Dia adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas pernyataan ini. Dan kami bangga memiliki Allah yang hidup, Bapa yang baik, yang senantiasa memperhatikan anak-anak yang dikasihinya. Saat ini kami mengenangkan akan peristiwa yang dahsyat yang menyatakan kasih-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpuji dan dimuliakan nama-Mu atas karya-Mu yang agung, yang tak terselami oleh pikiran kami, tapi sudah Tuhan nyatakan di dalam Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itulah kami ada di sini Bapa, semua untuk merayakan, meninggikan dan memuliakan kebesaran-Mu, karya-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang heran dan luar biasa. Kami telah memuji menyembah-Mu, kiranya pujian sembah kami boleh naik menjadi dupa yang harum, menjadi wangi-wangian yang menyakakan hati-Mu. Bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami saat ini bertampik sorak meninggikan nama-Mu. Terimalah puji sembah kami, dan Kau bertahta atas setiap pujian kami. Dan sebentar kami yang rindu Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kasihani kami, ampuni kami, sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darah Anak Domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan kami sendiri, agar kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Ikat kami semua dengan ikatan tali kasih Kristus, tutup bungkus kami kuasa darahnya, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami, acara kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya untuk pemberitaan firman-Mu, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi hikmat dan urapan daripada-Mu dari tempat yang maha tinggi, yang menyampaikan pesan pada kami semua. Kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Yang percaya berkata amin. Shalom, silakan duduk. Wah, ini kalau sering-sering begini awet muda saya. Ya. Halo Pak Arios. Ya, silakan duduk semua. Ini kita boleh bersuka cita, bergembira atas perayaan Hari Paskah, tapi yang terpenting juga kita jangan lewatkan pesan firman Tuhan. Amin. Siapa yang rindu mendengar firman Tuhan, angkat tangan. Katakan amin. Amin. Ya, shalom semua. Tadi saya lihat berbagai macam talenta ya, yang memuliakan nama Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai macam organisasi sinode, tapi bisa bersatu. Saya kemarin dikasih tema ini agak sedikit bingung, karena saya baca Yohanes pasal 20 ayat 26, itu nggak ada kata-kata keluarga di sana. Ya, cuma damai sejahtera aja gitu. Tapi Pak Amir kasih saya tema ada keluarganya. Saya cuma bertanya-tanya, apa maksud ini Tuhan? Tadi pada saat Pak Petrus menyampaikan kata sambutan, saya baru sadar bahwa kami dari 3 sinode, Pak Irwan, ya, kami dari 3 sinode sekarang bersatu karena memang itu yang dikehendaki Tuhan, supaya semua anggota tubuhnya bersatu. Amin. Saya teringat, oh iya, luar biasa. Ini seperti Tuhan sedang mengerjakan pasal-pasal, saudara. Orang-orang yang dikasih hikmat, akal budi, bekerja, berjuang untuk ini. Tidak lagi memikirkan meninggikan sinode, organisasi, gereja, tapi mereka meninggikan Tuhan. Amin. Sebab semua umat percaya Tuhannya cuma satu. Katakan satu. Amin. Kita sama anak-anak Bapak kita. Amin. Saya sangat terberkati. Sekarang ada tiga sinode ya. Mungkin di bagian lain juga ada yang bersatu, berapa sinode saya tidak tahu. Tapi percayalah, pada saatnya nanti Yesus akan datang mempersatukan semua sinode ini. Ya, karena firman Tuhan mengatakan anak manusia tidak ada bisa meletakkan kepalanya. Karena apa? Tubuhnya masih tercerai-berai. Ada tangannya di utara, ada badannya di selatan, ada kakinya di timur. Tapi saatnya nanti akan tubuh Kristus dipersatukan sehingga sang kepala bisa mendapatkan tempatnya. Amin. Disitulah kesempurnaan iman kita akan dinyatakan. Saudara, dengan tema ini saya sedikit menyinggung tentang keluarga. Kenapa di sini disebutkan damai sejahtera untuk keluarga?
Di sini ada yang masih belum yakin bahwa kita keluarga? Halo? Ada yang keluar dari batu? Ada yang bukan keturunan Adam di sini? Ada yang bukan keturunan Abraham? Ada? Pastikan kita keturunan satu bapak, amin? Yakin? Bahwa di samping keluarga kita lokal, keluarga ayah, ibu, bapak kita, keluarga besar, kakek, nenek, dan sebagainya, kita adalah keluarga satu di dalam kerajaan Bapa kita. Amin. Kita keluarga kerajaan Allah. Katakan keluarga kerajaan Allah. Karena kita satu opung. Opung Abraham. Yes. Nah inilah, kalau nggak sadar, nggak tahu, tanya nanti silsilahnya dari mana, apa keluar dari batu, apa dari pohon, saya nggak tahu. Tapi yang namanya manusia lahir dari manusia, pasti pohonnya satu, dari Adam, ya kan? Abraham. Amin. Jadi kita satu keluarga, saudara. Dan ada apa di dalam suatu keluarga? Keluarga ini adalah suatu lembaga yang Tuhan ciptakan yang pertama kali. Idenya dari Tuhan sendiri. Dia menyebut Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Keluarga bukan itu? Itu ide Tuhan. Bahwa ini keluarga. Ya. Lembaga pertama kali. Dan bahkan pada saat Yesus berkarya di dunia, Dia mengakukan mujizat yang pertama itu di perkawinan Kana. Amin. Cikal bakal dibentuknya suatu keluarga. Betul? Jadi bahkan seringkali Tuhan menyebut manusia itu hamba-hamba yang dipakai diurapinya dengan 3 generasi. Hei hambaku Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul? Allah Abraham, Ishak, dan itu keluarga bukan? Keturunan, saudara. Amin. Nah makanya kalau ditanya, ada yang udah nikah di sini? Dulu nikah tujuannya apa? Oh udah keburu tua pak, takut nggak laku. Apalagi? Ya iseng-iseng karena kesepian. Apalagi? Banyak orang bikin mau berkeluarga tapi nggak ngerti apa tujuan keluarga. Betul? Jelas dalam firman Tuhan, tujuan suatu keluarga adalah menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Untuk mewariskan kerajaannya, untuk mewariskan karyanya, untuk mewariskan sifat-sifat keilahian Dia. Amin. Nah, mungkin baru tahu ya, ada yang baru tahu kali ini tujuan perkawinan, pernikahan. Ya, untuk menghasilkan keturunan-keturunan ilahi ya. Jadi kalau udah tahu, besok pastikan didik anak kita dengan baik supaya takut akan Tuhan. Amin. Jangan jadi bandar narkoba, jangan jadi maling, tapi didiklah menjadi hamba-hamba Tuhan yang memperolehkan nama Tuhan. Amin. Ya, bekerja dimanapun juga jadi berkat bagi orang. Ya, saya kagum pada orang-orang zaman dulu. Setahu saya waktu saya kecil, kalau ada orang tua berpesan, nak sekolah yang rajin ya, kalau sudah besar nanti jadi orang yang berguna. Setuju? Berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi sesama. Betul nggak? Itu pesan yang baik. Tapi sekarang enggak. Nak, sekolah yang pintar ya. Kalau udah besar cari duit yang banyak. Jadi konglomerat, jadi pejabat ya. Dia nggak pesan, jangan korupsi, nggak pesan. Makanya Indonesia kacau. Betul nggak saudara? Karena beda gitu mandat. Nah saudara, jadi apa sih yang dilakukan oleh suatu keluarga? Tadi inilah lembaga yang Tuhan bentuk ya. Ada apa di dalam suatu keluarga? Di dalam keluarga kita mempelajari tentang kasih. Katakan kasih. Ada yang nggak mengasihi keluarganya? Ada di sini ibu-ibu yang tidak mengasihi anaknya? Ada suami-suami yang tidak mengasihi istrinya? Nah, ini pertanyaan besar kalau itu terjadi. Jadi yang pertama, di dalam keluarga kita belajar tentang kasih. Betul? Yang kedua, di dalam keluarga kita belajar tentang pengampunan. Katakan pengampunan. Ya, saya sering tanya, kalau di gereja tersinggung dikit, besok udah nggak mau ngeliat lagi. Betul? Coba saudara bisa nggak perhatikan di rumah, kalau saudara besok anak saudara menyakiti atau melawan atau anak-anak Anda bandel, terus Anda bilang, mulai sekarang gua nggak mau lihat muka lu lagi. Ada saudara? Ada nggak pada saat suami atau istri bersalah, terus suami istrinya mengatakan, mulai besok aku nggak mau lihat mukamu lagi? Ada?
Tidak. Sepanjang keluarga bertahan, karena di situ selalu tiap hari ada pengampunan. Amin. Karena Yesus mengajarkan untuk berapa kali saya mengampuni orang? 70 kali 7 kali. Betul? Anak bersalah berapa kali? Sini ada anak yang nggak pernah berbuat salah? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Ada anak yang nggak pernah berbuat salah untuk orang tuanya? Atau suami yang tidak pernah berbuat salah sama istrinya? Atau istri yang tidak pernah berbuat sama suaminya? Cepat, saya kasih hadiah, keluar depan. Ada? Amin. Tapi kenapa masih bertahan? Halo? Kenapa masih bertahan? Karena selalu ada pengampunan di dalam kasih. Ya? Harus ada pengampunan. Di dalam keluarga lah kita belajar pengampunan itu. Ketiga, di dalam keluarga kita belajar tentang pengorbanan. Ada di sini istrinya yang nggak suka masak? Nggak suka bangun pagi ngurus sekolah anaknya ada? Pasti dikutuk. Iya kan? Benar nggak? Ada bapaknya sini yang nggak mau kerja, nggak mau tahu urusan keluarga, rumah tangga, ada? Nggak ada, saudara. Semua sadar, masing-masing punya fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban. Dan dia rela berkorban pagi-pagi ngurus anak. Ya kan? Sakit-sakit mungkin dia harus bangun pagi, ngurus untuk keperluan makan keluarga. Setuju, saudara? Di dalam keluarga kita belajar tentang pengorbanan. Katakan pengorbanan. Itulah teladan Yesus yang saat ini kita peringati. Dia mau berkorban nyawa buat saudara dan saya. Kenapa Yesus mau mati buat kita? Kenapa Tuhan mau turun ke dunia untuk kita? Ada yang bisa jawab? Karena begitu besar kasihnya. Ada lagi? Karena kita tidak bisa selamat sendiri. Ada yang sini bisa selamat sendiri? Bisa? Bisa selamat sendiri? Gak ada. Karena Tuhan tahu ini anak-anakku gak bakal bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya dari surga yang kudus, yang suci itu yang akan turun, yang bisa menebus dosa kita. Amin. Oleh sebab itu, karena begitu besar kasih Allah, alasannya tadi yang Bapak sampaikan. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu alasannya, karena kasih Allah. Karena kasihnya lah, dia lihat dia tidak mau melihat anaknya masuk ke dalam maut. Dia tidak mau kita binasa di dalam kekekalan. Oleh sebab itu dia berkenan turun, karena begitu besarnya kasih dia. Ya, karena kita tidak bisa menyelesaikan keselamatan dosa kita sendiri. Yang kedua adalah karena dahsyatnya maut itu. Betul? Kemarin ada yang bertanya, Pak Irwan, kok namanya Yesus itu kok dia ketakutan pada saat di Taman Getsemani? Kok dia sampai mengeluarkan keringat yang bercampur dengan darah? Saya bilang, Yesus sebagai manusia juga punya rasa takut. Betul? Dan ketakutan yang terbesar, kenapa dia begitu takut, adalah keterpisahan dengan Allah. Jadi yang paling menakutkan itu bukan neraka, saudara. Kemarin ada hamba Tuhan, tapi ini hanya, saya nggak tahu ini joke atau apa, saya nggak tahu. Ada dia orang saya kenal, dia orang dari Ambon, dulu pernah ngomong, Pak Irwan, saya tanya sama Pak Irwan, Pak Irwan takut nggak masuk neraka? Ya takut lah, saya bilang, nggak mau saya masuk neraka. Nah, saya tanya lagi, kalau Pak Irwan masuk neraka bersama Yesus, berani nggak? Saya ini orang bencana, mana mungkin Yesus masuk neraka? Logika kan gitu. Tapi dia bilang, saya yakin Pak Irwan, mau ke neraka pun saya berani kalau bersama Yesus. Amin. Buktinya apa? Sadrak, Mesat, Abednego masuk dalam perapian, 7 kali dipanaskan, pakaiannya pun tidak bau angus, karena ada anak manusia di sana. Amin. Api tidak menghanguskan kalau ada Yesus. Singa pun tidak bisa menerkam Daniel kalau ada Yesus. Amin. Tidak ada yang bakal membahayakan kita kalau kita bersama Tuhan. Saudara, oleh sebab itu sadari ini, ya, karena kita tidak bisa, dan karena maut itu luar biasa. Berbahagialah saudara yang hari ini sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Karena apa? Kenapa?
Karena kita telah diangkat jadi anak-anak Allah. Amin. Ya, berbahagia saudara. Dikatakan firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih. Saksikan, coba lihat kiri kanannya, yakinkan itu yang orang-orang dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara, tadi bilang bahwa manusia tidak bisa mengerjakan keselamatannya sendiri. Karena maut itu sangat dahsyat, luar biasa saudara. Makanya saya kadang-kadang geli kalau orang-orang di luar, anak-anak Tuhan, kalau meninggal tulisannya telah meninggal dengan tergesa-gesa, telah meninggal dengan tenang, ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah dia meninggalkan dunia kemana? Tanya kiri kanannya, kemana kira-kira? Kalau kemarin ada artis, dengar di media yang mengatakan artis sekarang ikut turnya ke luar angkasa, betul? Ya, baru kemana sih? Patty Carey tuh baru pulang kan dari ruang angkasa. Biayanya nggak tahu berapa miliar itu, kayak nggak tahu. Ya, cuma saya yakinkan kalau pesawat itu bahan bakarnya tidak pernah akan habis, itu sampai jadi debu tuh pesawat nggak bakal nyampe-nyampe. Karena ukuran semesta alam ini nggak ada batasnya, saudara. Kecepatan cahaya pun nggak mampu sampai kepada batas ujung dunia ini. Ya kan? Makanya kalau dikatakan ketika seseorang meninggal dunia, arwahnya pergi meninggalkan dunia, pertanyaannya adalah perginya kemana? Kalau di jagat raya semesta alam yang seluas tanpa batas ini, pergi kemana? Berbahagialah kita yang telah menjadi anak-anak Allah. Dikatakan, jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oleh sebab itu orang-orang percaya pada saat dia meninggal dikatakan telah berpulang ke rumah Bapa. Beri kemuliaan pada Tuhan. Amin. Katakan sebelah kirinya, kita punya rumah. Kita akan pulang karena kita punya rumah Bapa kita. Amin. Tuhan tahu tanpa Yesus kita tidak punya rumah. Kita tidak bisa pulang ke rumah Bapa kita. Lalu kemana? Menerawang tanpa batas di semesta alam. Itu yang paling menakutkan. Oleh sebab itu Yesus pada saat dia harus berpisah dengan Tuhan, dia dalam keadaan posisi yang sangat ketakutan. Karena yang paling menakutkan dalam hidup seseorang adalah berpisah dengan Tuhan. Apalagi dikatakan nanti matahari akan lenyap, Yesuslah yang menjadi penerang kita. Dan siapa tidak hidup dengan Yesus, dia hidup di dalam kegelapan. Betul saudara? Oleh sebab itu dikatakan, bersyukur kita hari ini ada di sini adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih engkau. Betul? Tidak mungkin seseorang bisa datang pada Tuhan, tidak mungkin seseorang bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya. Betul nggak? Nggak bisa, manusia nggak bisa cari Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya. Karena apa? Manusia pikirannya udah rusak, hati nuraninya sudah rusak. Kalau manusia bercoba mencari Tuhan, dia cari dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Ada pohon goyang-goyang. Wah, ini Tuhan. Kasih menyan, kasih sedekah, kasih persembahan. Supaya apa? Dewaku atau Tuhanku, aku mau dapat uang banyak. Jadi dia ciptakan suatu Tuhan Allah untuk memenuhi keinginannya. Betul? Betul? Ada di sini yang seperti itu. Jadi Tuhannya siapa? Tuhannya hidungnya sendiri. Kalau orang berusaha mencari karena hati nuraninya sudah tidak murni lagi, udah cemar, dia cari Tuhan. Ada batu, ini ada isinya, sembah. Betul? Itulah kenapa banyak berhala. Kenapa banyak agama? Agama ini bukan buatan Tuhan, bukan? Ya. Jadi kalau manusia yang udah hati nuraninya rusak, pikirannya sudah gelap, berusaha mencari Allah, tidak akan bisa ketemu. Setuju? Karena Bapa kita, Tuhan kita adalah Maha Kudus.
kecuali Dianya sendiri yang menyatakan diri untuk kita. Dia mau datang dari surganya yang mulia menghampiri kita, menyatakan dirinya, maka kita akan mengenal Dia. Amin. Bangga dipilih Tuhan? Bangga menjadi anak-anak Tuhan? Ya, firman Tuhan mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku sudah memilih kamu, menetapkan kamu untuk menjadi anak-anakku. Amin. Jadi nggak bisa usaha manusia. Oleh sebab itu saudara dikatakan damai sejahtera. Saya singkat saja karena waktunya. Ya, tadi keluarga, tentang keluarga, damai sejahtera. Saudara harus yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan, kesusahan. Kita tahu bahwa kesusahan, penderitaan akibat manusia jatuh dalam dosa. Kita lihat pada saat Tuhan menciptakan selalu diakhiri dengan sungguh baik. Betul kan? Hari pertama sungguh baik, hari kedua sungguh baik. Bahkan pada saat Dia menciptakan manusia, sungguh amat baik. Semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan rencanakan semuanya baik untuk kita semua. Tapi kalau udah diperingati manusia jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat kita memakannya kita akan mati. Tapi manusia gagal. Sehingga penderitaan, kesusahan kita bisa rasakan saat ini. Tapi jangan takut, karena Yesus yang hari ini telah bangkit bagi kita. Dia sudah mengalahkan maut dan dosa. Amin. Jadi tadi pujian mengatakan bahwa kita nih mau Tuhan kembalikan ke rancangan awal, hidup di dalam bersama Tuhan dalam damai sejahtera yang kekal. Amin. Dalam kebahagiaan yang abadi bersama Dia di surga. Itulah yang Yesus lakukan saat ini. Amin. Ya, jadi untuk bisa menikmati damai sejahtera nggak ada jalan lain. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ya, di dalam Amsal dikatakan Raja Daud aja dia seorang raja, dia seorang yang besar. Dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Betul? Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, damai sejahteranya sudah kutinggalkan kepada engkau. Damai sejahteraku yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Betul? Karena damai sejahtera dan sukacita, kebahagiaan dari dunia enggak kekal. Betul? Pada saat engkau mendapat uang banyak, wah ada orang yang kasih saya tiba-tiba uang 100 juta, ya kan? Saudara bersukacita enggak? Bersukacita, ya kan? Wah, senang saya bersukacita dapat uang. Tapi begitu uangnya habis, masih ada nggak sukacitanya? Halo. Pada saat kita dapat naik pangkat atau jabatan baru, kita senang nggak? Senang. Kita bersukacita, betul kan? Tapi pada saat kita pensiun atau kita dikeluarkan dari pekerjaan, masih ada nggak sukacita itu? Jangan cari sukacita damai sejahtera dari dunia. Tapi kalau sukacita damai sejahtera dari Tuhan, nggak peduli saya dipecat, nggak peduli uang saya tinggal tipis. Bisa nggak saudara? Saudara nggak punya uang tapi bersukacita? Bisa nggak? Bisa? Bisa saudara uang banyak tapi bersungut-sungut? Nah, pengalaman nih, ya. Pengalaman, ya. Seringkali saya lihat kalau suami istri bertengkar, kurang apa lagi? Uang udah gua kasih, semua udah kasih, masih marah-marah terus. Benar saudara? Jadi sukacita damai sejahtera itu enggak tergantung keadaan, tapi keputusan pilihan kita sendiri. Amin. Saya kalau Tuhan izinkan nggak punya uang, wah Tuhan berarti saya harus tinggal di rumah berdoa sepanjang hari. Amin. Saya akan punya waktu untuk Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Bukan marah-marah, ngomel-ngomel, nyalain suami, nyalain anak, nyalain kucing. Ya kan? Saudara, jadi damai sejahtera yang dari Tuhan itu kekal, tidak terpengaruh oleh keadaan. Salah satu gambar yang memenangkan hadiah terbaik itu tentang damai sejahtera adalah ada seekor burung, ya, yang ada di dalam karang yang bolong, di tengah-tengah karang yang berlubang. Di situ ada deburan ombak, jeger, jeger, jeger. Tapi burung itu di dalam karang itu bisa nyanyi, cuit, cuit, cuit. Bisa nggak di dalam kekalutan kita bersukacita? Bisa di tengah badai kita tetap damai? Makanya pada saat Petrus dari perahu suruh turun dan gelombang datang, badai datang,
ditegur oleh Tuhan. Engkau yang kurang percaya. Kenapa Yesus di tengah badai itu bisa tidur dalam perahu? Karena dia memiliki damai sejahtera. Amin. Kita baru kejadian dikit aja udah panik, ya kan? Udah, wah seperti apa gitu. Jadi inilah damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan itu kekal abadi. Amin. Tidak terpengaruh oleh keadaan sekeliling. Saya bilang saat ini berita dunia nggak baik-baik saja. Betul? Tapi orang percaya tidak bersandar kepada apa yang dilihat. Orang percaya bersandar dari apa yang dia yakini. Oleh sebab itu Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari sesuatu kita harapkan. Kenapa? Berarti iman itu harus ada dasar. Dasarnya apa? Firman Tuhan. Jangan mendasarkan pada kekayaan. Pada saat kekayaanmu tidak bisa menolong lagi, maka iman kamu runtuh. Pada saat kau bersandar kepada jabatanmu, ya, pada saat jabatanmu hilang, imanmu runtuh. Amin. Tapi sandarkanlah, dasarkanlah imanmu kepada kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah akan berlalu sampai selama-lamanya. Amin. Bahwa seseorang perumpamaan yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, ia seumpama membangun rumah di atas karang, datang angin hujan badai, rumah itu tidak goyang, tidak rusak, karena pondasinya batu. Amin. Jadi hanya ada pondasi. Jangan mau ditipu. Di dunia ini ada 4 suara. Ada suara dunia, ada suara setan, ada suara diri sendiri, dan ada suara Roh Kudus. Suara apa yang saudara mau dengar? Nah, benar nggak? Banyak orang maunya dengar Roh Kudus, tapi yang sering didengar malah diturutin roh kuda. Banyak orang tertipu, betul? Dia kalau manusia itu kebanyakan, bahkan orang percaya, bahkan hamba Tuhan mungkin, kalau nggak ditipu setan, ditipu dirinya sendiri. Iya kan? Dia tahu kebenaran. Kau harus mengasihi. Tiba-tiba tersinggung sama orang, dia benci. Wah, ditipu nih. Ini orang-orang yang ditipu. Karena firman Tuhan apa? Mengampuni, mengasihi. Betul? Pada saat dia membenci, dia sudah jatuh ke dalam tipu daya si jahat. Bahkan ada orang yang mengetahui kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebenaran itu. Dia telah menipu dirinya sendiri. Seperti orang yang berkaca, pada saat dia berlalu dari kaca, dia lupa rupa wajahnya. Betul? Oleh sebab itu, saudara, ada ilustrasi menarik. Saya tutup dengan ini. Ada seorang bapak mengajak jalan-jalan anaknya ke taman seperti inilah. Anaknya masih kecil, balita. Tiba-tiba dia bilang, lihat-lihat ada pesawat terbang di atas. Si bapak bilang, nak, lihat nggak ada pesawat di atas? Pesawat, kamu lihat nggak? Oh iya ayah, aku lihat. Oh, ternyata kapal kecil ya ayah. Kata dia, kapal apa? Kecil. Benar nggak kapal kecil? Ayahnya sedih. Akhirnya karena dia ingin anaknya tahu yang sebenarnya, diajaklah esoknya ke bandar udara. Pada saat dia di bandar udara, si anak ini ngelihat pesawat itu dari dekat. Ini pesawat. Hah? Kok besar ya ayah? Pesawat besar sekali, lebih besar dari rumah kita. Iya. Kok kemarin aku lihat kecil ayah? Ayah berkata, karena kamu melihat dari jauh. Kenapa saudara? Melihat dari jauh. Tapi kalau saudara melihat dari dekat, kita bisa melihat yang sesungguhnya. Kenapa manusia gampang ditipu iblis? Gampang ditipu setan, kenapa? Karena melihat Tuhan dari jauh. Halo. Si anak ini tidak akan ditipu lagi. Pada saat besok dia berjalan dengan temannya di taman, temannya bilang, Amir. Oh, sorry, bukan Amir ini. Sorry, bukan Amir ini. Ini hanya ilustrasi, jangan dah. Si Amar ya, Amar aja dah. Ya. Amar, kamu lihat, ada kapal tuh, pesawat Amar. Kamu lihat nggak di atas? Oh iya, kecil ya Mar. Lupa. Kapal tuh gede. Gua udah lihat langsung dengan mata kepala gua sendiri. Gua diajak ayah gua ke bandara, betul? Bahwa kapal itu besar. Nah, si Amar ini masih bisa ditipu nggak? Masih bisa ditipu nggak? Enggak, karena dia udah mengenal kebenaran. Kenapa saudara gampang ditipu iblis? Harusnya saudara diberkati, harusnya hidup dalam damai sejahtera, harusnya saudara hidup bahagia, karena kita telah ditipu. Kasih tahu sebelah kirinya, jangan mau ditipu lagi.
Ya, kalau saudara belum melihat kebenaran yang sesungguhnya, saudara akan mudah ditipu. Tadi si Amar juga kalau kemarin dia tidak pernah diajak ayahnya melihat kenyataan sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya. Pada saat temannya bilang, itu pesawat kecil ya Amar. Iya ya kecil ya. Ternyata kapal kok kecil amat gitu, kayak capung. Tapi karena si Amar sudah mengetahui, melihat kebenaran, dia nggak bisa lagi ditipu. Betul? Oh enggak, itu besar, lo nggak tahu. Kalau temannya bilang, oh kalau gitu pesawat itu pintunya sama nggak sama pintu rumah kita? Si Amar karena dia udah ngelihat pesawat yang sesungguhnya, dia bilang bisa jelasin, enggak, beda. Pintu pesawat bentuknya agak melengkung. Amin. Nggak ada jalan lain, saudara. Kalau mau hidup bahagia, mau hidup dalam damai sejahtera, mengenal Tuhan dari dekat, bergaul dengan Dia, mengetahui kebenaran. Pada saat saudara mengenal kebenaran, tidak ada yang bisa menipu kita lagi. Firman Tuhan mengajarkan engkau merasa diri kamu udah hebat, padahal engkau adalah bangsa yang dirampok, bangsa yang ditipu, bangsa yang dirampas. Betul? Engkau setelah mengumpulkan banyak, tapi engkau mengumpulkan seperti pada pundi yang berbolong, pundi yang bolong. Kita mengumpulkan banyak, tapi kita tidak bisa mendapatkan memilikinya. Betul? Karena kita telah ditipu. Masih ada sini yang mau ditipu? Saudara, Yesus telah mati bagi kita. Kita orang-orang yang paling berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kita punya tugas yang luar biasa. Dalam Kejadian dikatakan Tuhan telah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Betul? Kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ada yang bisa tahu? Jawab. Kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Nah, saya tanya, kambing hidup dengan siapa? Kambing. Kuda hidup dengan siapa? Kuda. Gajah hidup dengan siapa? Kenapa? Karena serupa. Amin. Kenapa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena kita harus hidup bersama Allah, bersama-sama selama-lamanya. Amin. Itu kenapa Dia ciptakan seperti itu. Dan dikatakan kita punya tugas untuk mengelola, menaklukkan bumi ini. Mandat yang luar biasa. Pada saat Tuhan menciptakan seluruh binatang dan tumbuh-tumbuhan, semuanya dibawa dulu kepada manusia. Betul? Untuk diapain? Untuk diberi nama. Betul? Tuhan menciptakan semuanya, tapi Dia percayakan itu kepada manusia untuk memberi nama. Betul? Bukan Tuhan yang memberi nama. Pada saat manusia memberi nama, ini binatang badannya gede, ada belalainya, kupingnya lebar, gajah. Sampai saat ini namanya gajah. Siapa yang namain? Manusia, saudara. Betul? Bukan Tuhan. Ada binatang yang cocornya panjang, jalannya geol-geol. Terus manusia itu bebek, jadi bebek dia sekarang. Amin. Bahkan Kejadian pasal 2 ayat 5 dikatakan, Tuhan belum memulai kehidupan di bumi ini sebelum ada orang yang mengusahakannya. Dia menunggu kita manusia untuk Dia mulai kehidupan di dunia. Amin. Katakan sebelah-belahnya, Tuhan menunggu kita. Hidup ini sudah dipercayakan kepada kita di dunia untuk mengelola dan menaklukkannya. Mandat itu belum dicabut sampai sekarang, masih ada. Amin. Saudara nggak bangga? Mulai saat ini cari pengenalan akan Tuhan. Amin. Kalau memiliki diberi berkat Tuhan, saudara, keselamatan itu cuma-cuma, tidak ada syarat. Betul? Anugerah Tuhan 100%. Tapi kalau berkat Tuhan ada syaratnya. Betul? Mau kaya, rajin kerja. Amin. Betul? Rajin berusaha, rajin belajar, tekun melakukannya. Saudara akan berhasil. Amin. Ya, jadi kita harus, saudara jangan mau ditipu lagi. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Carilah pengenalan akan Tuhan. Saya yakin kita yang sudah dipercaya untuk mengelola kehidupan keluarga kita, pribadi kita, ya kan, pekerjaan kita, gereja kita, masyarakat kita, bangsa kita, kota kita, itu sudah dipercayakan pada kita. Betul? Usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana engkau aku buang. Semua mandat, kepercayaan Tuhan sudah serahkan kepada kita. Bahkan sejak awal kehidupan ini Tuhan sudah melibatkan manusia. Dan Tuhan sudah mempercayakan, bahkan memberi nama pohonan
dan memberi nama binatang itu diserahkan kepada kita. Amin. Kita masih ada waktu, jangan buang-buang waktu. Ya, saya harap ke depan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa di bumi. Amin. Yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi orang-orang yang selalu kalah. Kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Kayak lagu dangdut ya, itu. Mabok lagi, mabok lagi. Judi lagi, judi lagi. Kalah lagi, kalah lagi. Dikatakan tadi pagi saya dapat renungan bahwa kita adalah umat-umat pemenang oleh Dia yang nanti bagi kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, kiranya hikmat surgawi, kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan kebenaran firman-Mu, agar anak-anak-Mu dimerdekakan oleh kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan mereka, sehingga mereka tahu jati diri mereka tahu panggilan mereka tahu rancangan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, itu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kiranya Bapa Engkau memeteraikan firman dan mengurapi setiap kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menjadi saksi dan terang Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, bahkan bumi ini, dunia ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu yang saat ini berkomitmen untuk bersatu, biar para pemimpin hidup dalam kerukunan dan damai sejahtera, agar bisa meneruskan, mewariskan damai sejahtera Tuhan, kerukunan, kasih, dan pengorbanan pada semua sidang jemaatnya, agar sidang jemaatnya bertumbuh menjadi kawanan yang beribu-ribu berlaksa-laksa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kebohongan dan kepalsuan di dalamnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata Kita semua diberkati firman Tuhan, amin. Segenap jemaat Tuhan dari tiga gereja mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Irwan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita semua, amin. Untuk menyambut akan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Jimmy. Kita
pujian yang sangat luar biasa bahwa kita pasti akan jumpa Tuhan. Amin. Tuhan sudah memberikan kemenangan untuk kita. Kita juga mau mendengarkan satu kesaksian lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih kuat ya Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melanjutkan ibadah kita? Kalau masih kuat, saya mau bersapa lagi kepada gereja GBPI Siloam Depok. Berikan aplausnya yang sangat luar biasa. Haleluya untuk gereja Rehoboth Cikeas. Berikan aplausnya yang sangat luar biasa. Untuk gereja The Kingdom Family of God Bogor, berikan aplausnya yang sangat luar biasa. Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Melki. Saya persilakan. Yesus berserah, darahnya tak henti mengalir oleh siksa dunia bahagia. Sungguh berat beban ditanggungnya, lihat dunia semakin membara dengan arah menuju sengsara. Tiada henti berbuat dosa. Suara menerang akhir cerita di kayu salib, dia rela buat dosa.
terima kasih. Kita akan lanjutkan ibadah kita baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melakukan rangkaian pujian penyembahan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup dan sebelum kita memberikan persembahan, mungkin ada pengumuman dari panitia Paskah yang bisa diwakilkan, mungkin dari sekretaris panitia untuk memberikan pengumuman sekalian memberikan sambutannya untuk kita semua. Ya, shalom. Apa kabar pagi hari ini? Semangat pagi? Ada yang masih ngantuk? Hah? Coba yang dari Depok. Mau kasih slogan apa dari Depok? Hah? Ininya nggak datang soalnya. Coba dari Depok. Siap-siap dari Bogor mau kasih slogan apa? Dan ya yel-yel. Kemudian dari Cikeas. Ya silakan dari Depok. Berdiri semua aja nggak apa-apa. Ya supaya saling mengenal satu sama yang lain. Ketika bertemu di jalan, ngantri di apa namanya Transjakarta, sudah saling kenal, tidak senggol-senggolan. Dari Depok mau kasih yel-yel apa? Silakan. Siap-siap dari Bogor dan dari Cikeas, mungkin bisa di ini ya. 30 detik. Durasinya 30 detik kurang lebih. Dari Cikeas. Ya, untuk memberikan semangat kita bersama setelah ini. Oke, bisa dipercepat atau dari Cikeas dulu? Hah? Oh, dari Depok? Ya. Depok, siap? Pak Manurung bisa ini koman apa? Ya. Ayo hidup Depok. Hamba Tuhan Pendeta Wilman Manurung bisa koordin. Ya. Sudah siap? Dengan yel-yel saya hitung dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yesus bangkit. Ya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus sudah bangkit, kita menang. Ya. Kemudian dari Bogor silakan. Dari Cikeas sudah siap-siap ya. Setelah ini kalau kita cepat-cepat nanti cepat kita juga akan menikmati berkat. Jadi udah mulai dingin ya. Ayo. Dari Bogor, kamu? Ya. Sudah siap? Dari Bogor. Sudah siap? Yel-yelnya. Ayo Bogor yel-yelnya asinan apa? Asinan Bogor. Soto atau soto kuning. 1, 2, 3. Ya. Umur ikan lele, ingat Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Umur ikan lele ya, yang lagi ngetren saat ini ya. Nah, dari Cikeas jangan lagi ya, umur sudah dipakai oleh Bogor. Tadi saya mau ngingatin ya, udah di luar Bogor. Yang lain. Saya hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ada mic. Oh ya, maaf, tunggu. Mic. Ya.
Bapak dari Sumba ya, dari NTT itu adalah penyemangat mereka sudah jadi budaya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Hah? Kita akan mempersiapkan persembahan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kesaksian pujian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan, dengan kesaksian-kesaksian yang menyemangati kami untuk semakin kuat dalam Kristus Yesus. Yesus bangkit, kami menang, dan ada kepastian di dalam Yesus Kristus, keselamatan dan hidup kekal. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan yang kami beri. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan yang sudah untuk kita semua. Dialah orang yang takut padanya, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padanya. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat, curahkan mujizat. Jemaat, saya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih, curahkan kuasa, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Baik, mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur semua ini terjadi karena Engkau yang anugerahkan semuanya kebahagiaan bagi kami. Kebaikan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan pertolongan-Mu senantiasa ada. Karena janji firman-Mu bahwa untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, dan selalu baru setiap pagi. Kami syukuri. Oleh sebab itu setiap pagi kami mau datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan ucapan syukur, doa puji-pujian, penyembahan. Dan kami boleh belajar mengenal kebenaran, yaitu firman Tuhan. Untuk kami boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan, dan kami tidak ditipu oleh si jahat. Terima kasih Bapa, Engkau telah pimpin acara kami dengan luar biasa. Ada sukacita ilahi, berkat-berkat surgawi yang kami rasakan dari setiap hati kami. Kiranya kebahagiaan ini, damai sejahtera ini Tuhan terus pelihara di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, walaupun dari berbagai macam denominasi dan sinode. Para pemimpin Tuhan urapi, Tuhan berkati, terjadi kesehatian sepikir di dalam Kristus Yesus. Mereka boleh memimpin kawanan domba Allah yang dipercayakan, membawa kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang, dan memimpin mereka untuk menjadi saksi dan terang Tuhan, sehingga menjadi kesaksian bagi semua orang, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan di dalamnya.
Dan rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan, rancangan damai sejahtera. Dan saat ini kami menyadari kami tidak dapat hidup tanpa berkat-Mu. Oleh sebab itu perkenanan kami membuka hati kami, mengangkat tangan di hadapan-Mu untuk menerima segala limpah rahmat berkat dari anugerah tempat yang maha tinggi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pimpinan, dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami, kehidupan kami dalam masyarakat kami, dan seluruh aktivitas keberadaan kami. Tuhan pimpin, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada panitia. Kita mau berjabat tangan. Kita katakan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita akan melakukan acara selanjutnya. Untuk itu saya persilakan kepada panitia yang sudah menyiapkan games atau makan siang atau acara-acara yang tak terduga. Silakan saya serahkan acara ini kepada panitia Paskah 3 gereja. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa.